Untuk kaidah pertama, sebagai pondasi dalam proses tahfiz balita itu adalah fa'fu anhum, ya. Maksud di sini adalah kita maafkan mereka atas segala kekurangan mereka, atas segala tingkah laku mereka. Ada yang anak memang progres dalam perkembangan tahfiznya itu pesat, ada yang biasa, atau ada yang bisa dikatakan lamban, ada juga yang dia tajwidnya bagus, ada yang belum. Karena sebenarnya semua itu masalah proses. Insya Allah dalam waktu tertentu semuanya akan lebih baik lagi. Nah, di sini penulis juga memaparkan bagaimana dia bisa menjalankan tahfiz dengan cara memaafkan tanpa hukuman. Jadi saran beliau itu adalah para pegiat tahfiz balita harus mengedepankan memaafkan daripada hukuman. Caranya bagaimana? Jadi ketika kita mengetahui ada anak yang masih kurang, masih butuh support besar, yang dilakukan adalah bagaimana caranya menyemangati anak itu. Jadi fokusnya itu pada solusi, bukan menghukumi apa yang telah lewat. Di sini beliau caranya adalah menelpon orang tuanya, karena support itu terbesar tentu ada di dalam keluarga. Beliau berkata kepada orang tuanya, "Wahai orang tua, Fulan anak kamu itu bagus. Dia ada bakat menjadi ahli Al-Quran insya Allah. Dengan cara support yang bagus, yang besar, yang kita tampakkan kepada anak itu, insya Allah itu membantu. Dengan segala kekurangannya dia punya potensi." Jadi ketika orang tua menerima kabar pun ya, atau ada orang tua yang nanya nih, bagaimana anak saya, kita langsung aplikasi nih ya dalam keseharian. Kita misalnya sebagai pegiat tahfiz balita yang dititipi anak untuk tahfiz, kita bilang, "Ibu, anak ibu punya potensi besar." Ya, karena kalau kekurangan pasti semua anak itu punya. Anak ibu punya potensi besar, maka butuh support yang banyak dari pihak keluarga. Jangan pernah mengkritik anak atau menjadi anak. Nah, itu yang juga disampaikan sama penulis. Jadi jangan langsung dibilangin, "Kamu nilainya kecil tahfiz kamu, kata guru kamu kurang deh." Nah, jangan seperti itu ya. Tapi langsung ke supportnya. Kamu punya bakat yang bagus menjadi ahli Al-Quran. Masya Allah, kita aja yang orang dewasa mendengarnya itu jadi semangat, apalagi anak-anak. Nah, ternyata beriring waktu nih, si anak yang tadi dititipin ke penulis ini, alhamdulillah dia progresnya lebih pesat. Nah, Masya Allah ya. Ternyata memang ya itu support yang besar ya, tanpa menghakimi itu Masya Allah. Selanjutnya dari pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat kedua ini adalah sebagai kaidah kedua juga, yaitu wastaghfir lahum, yaitu kita doakan mereka ya. Jadi yang dimaksud wastaghfir lahum ini adalah kita memohonkan doa kepada mereka. Tadi sudah memaafkan, terus kita juga mohon doa. Jadi bukan hanya yang anak yang bagus-bagus aja yang kita doakan, barakallahu fiik, jazakallahu ilmak, enggak itu. Tapi juga anak-anak yang kita rasa perlu doa yang juga banyak. Ya, bisa doanya macam-macam, terserah, nggak harus bahasa Arab. Sering juga ada yang nanya, "Ustazah, doa buat anak agar gini gimana?" gitu. Padahal pakai bahasa kita juga Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Beliau kalau penulis ini sering berdoa, "Allahumma ja'alhu min hafizil Quran" ya. Jadi memang tidak hanya fokus ke anak yang sudah bagus, tapi juga anak-anak yang butuh doa lebih banyak. Atau juga Rabbuna yukrimuka ya ibni ya bunaya ra'afaka darajah indallah. Nah, kayak gitu. Jadi itu misalnya mau bahasa Arab atau juga bahasa Indonesia juga boleh. Masya Allah, semoga Allah tambah lagi hafalannya, semoga
Adek lebih semangat lagi. Nah, adek sudah bagus, masya Allah, barakallah dek, kayak gitu. Apapun boleh. Ya nggak harus bahasa Arab. Kenapa kita perlu doa? Ini yang paling penting. Karena ini salah satu bentuk tawakal kita. Kita ini adalah wasilah saja. Kita ikhtiar. Segala hasilnya hanya Allah yang menentukan. Di sini kita menjadi tenang hati kita. Oh, saya sudah berusaha dengan metode ini. Juga saya sudah melaksanakan yang Allah ridhoi. Segalanya tergantung Allah. Jadi kita tidak bergantung dengan usaha kita. Kalau kita bergantung sama usaha kita, wah itu kita akan capek sekali dan kita tentunya akan merasa lebih hopeless kalau kita menemukan sesuatu yang wah ini tantangan banget. Kita jadi down gitu sebagai pegiat visibility dan juga sebagai orang tua di rumah. Kemudian kenapa juga mendoakan mereka? Kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah kita wasilah anak-anak itu cinta Al-Quran. Indah banget ya. Kita minta sama Allah agar kita nih jadi salah satu penyebab anak-anak didik kita ini mencintai Al-Quran. Ya. Kemudian itu tadi kedua ya. Jadi yang pertama tadi kita memaafkan, yang kedua kita doakan. Nah, sekarang yang ketiga dari masih ayat yang tadi adalah wasyawirhum fil amr. Jadi kita bermusyawarah dengan mereka dan orang tua mereka. Apa sih gunanya musyawarah? Jadi sebagai pengalaman beliau juga, beliau ini ketika melihat ada anak yang butuh support yang tinggi dalam pembelajaran Al-Quran, beliau langsung tanya, kamu punya potensi yang bagus, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa nyaman lagi dalam pembelajaran Al-Quran, agar kamu lebih semangat lagi. Jadi memang nanti itu seperti holakoh, pertemuan Al-Quran itu saling bertanya nanti beliau itu kepada anak-anak. Jadi minta pendapat bagaimana pembelajaran hari ini, apakah sudah menyenangkan, apa yang kurang. Ya jadi benar-benar interaktif dengan anak-anaknya, jadi tidak hanya satu sisi. Kemudian juga musyawarahnya sama orang tuanya anak-anak. Jadi ada kalanya dipanggil orang tua, bagaimana perkembangan di rumah, bagaimana aktivitas anak-anak di rumah, apakah ada nambah ayat, seperti itu. Jadi orang tua pun tahu, terlibat. Jadi ketika orang tua memasukkan anaknya dalam markas tahfiz, itu bukan menjebloskan anak, tapi itu sebagai wasilah saja. Di rumah tetap orang tua berperan dalam proses tahfiz anak. Udah ya? Mudah-mudahan dari kaidah yang saya kutip dari kitab 70 metode yang menjadikan anak-anakmu cinta tahfiz Al-Quran, mudah-mudahan kita lebih terbuka lagi. Kita punya ide, ya Allah mungkin saya kurang doa, oh saya kurang musyawarah nih, kenapa ya saya selalu kesal, saya belum maafin nih. Nah oke, kita akan jumpa lagi di sesi kedua, masih di dalam bedah buku 70 metode yang menjadikan anak-anakmu cinta tahfiz Al-Quran. Saya mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Jumpa lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.